Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kita mau menyembah Dia, sebab Dia Bapak kita yang baik, Bapak yang menyertai kita hingga sampai saat ini. Layaklah Dia kita puji, kita sembah. Dengan segenap hati, Bapak Ibu angkat pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini menyertai kami, mengurapi kami. Kita angkat pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Kami sungguh rasakan kan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di pemulihan. Pemulihan terjadi di sini. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa menyerahkan ibadah ini ke tangan pengasihan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai kesudahannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya sapa sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita ingat akan nama Yesus. Di dalam nama Dialah ada ketenangan, ada kedamaian. Kita mengangkat pujian ini. Ingat akan nama Yesus. Kau yang susah dan sedih, ingat akan nama Yesus. Kau yang susah dan sedih, nama itu penghiburmu. Mana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang sekali lagi kita angkat pujian. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu penghiburmu. Kemana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah penghiburanku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung. Ya Yesus, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung, tempat berlindung yang tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu persilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Kita berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku terima, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Kiranya Tuhan memberkati. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Saya ajak Bapak Ibu kembali untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Dengan sayap-Mu Tuhan, kami akan terbang tinggi. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku bawa kepadamu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidupku kan menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku,
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kepada Allah Bapa di surga, kami berserah diri di setiap pergumulan dan masalah hidup kami di situasi hari-hari belakangan ini. Kami mau berkata kepada Tuhan, tanpa Engkau kami tak akan sanggup. Kami mau bersandar pada Tuhan, kami memerlukan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami. Sentuhlah hati kami dan teguhkan, kuatkanlah. Lewat kebenaran firman Allah yang hendak kami dengar di pagi hari ini. Sentuh hati kami, tidak terkecuali seorang pun. Biar setiap yang mendengar diberkati oleh firman-Mu. Hamba menyerahkan diri di atas mezbah doa, mari Engkau mengurapinya, memakai hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami sekalian. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk tim ibadah yang sudah melayani dengan baik. Dan saya percaya jemaat Tuhan sekalian dapat menikmati ibadah kita dan bersama-sama menyembah Tuhan dari rumah kita masing-masing. Saudara yang terkasih, secara ringkas saya ingin mengajak saudara sekalian menyimak dan mendengarkan firman Tuhan. Doa saya ialah bahwa firman Tuhan yang kita akan terima pagi ini menguatkan hati kita menghadapi kenyataan kehidupan belakangan hari ini. Saudara, saya mau katakan hampir tidak ada tempat untuk mengadu. Karena semua orang, semua kelompok, semua organisasi, bahkan negara mengalami krisis dan menghadapi kesukaran yang amat sangat. Kita menyaksikan di unggahan video di WhatsApp, bahkan ada negara yang sangat kewalahan, merasa tidak sanggup lagi untuk mengatasi masalah di negaranya. Hampir tidak ada lagi tempat untuk mengadu. Dan satu-satunya tempat untuk mengadu hanyalah Allah. Saya mengajak jemaat Tuhan sekalian membuka firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Kita mau baca dari firman Tuhan ini. Saya berdoa dalam nama Kristus Yesus. Firman ini sungguh menguatkan kita dan Allah berbicara kepada kita. Yeremia 17 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi saya baca untuk kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya
pada Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, ada berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap pada Tuhan. Karena itu saya kasih tema untuk firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini. Kiranya setiap jemaat dapat mengingatnya dan meyakininya bahwa Allah kita dahsyat. Ia dapat diandalkan, ia dapat diharapkan. Allahku dahsyat, ia dapat diandalkan, ia dapat diharapkan. Ketika kesukaran melanda negeri Cina dan wabah itu ada di sekitar mereka, orang-orang di belahan dunia yang lain menjadikan itu sebagai guyonan, candaan. Tetapi ketika wabah itu meluas, melanda seluruh dunia, kegentaran ada di mana-mana. Dan di hari-hari ini saya mau berkata, hampir tidak ada lagi tempat untuk mengadu. Tidak ada lagi tempat untuk berkeluh dan menyatakan kekhawatiran dan kecemasan kita. Syukur karena kita punya Allah, tempat kita mengadu. Yeremia 17 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, Nabi Yeremia hendak menjelaskan, memperkenalkan Allah yang dia layani dan dia sembah, yang adalah Allah dan Tuhan yang kita sembah hari ini sebagai Allah yang maha dahsyat, yang dapat diandalkan, dan Allah yang dapat diharapkan. Dua perkara dalam hal ini, saudara. Yang pertama, bahwa Allahmu, Allahku, Allah kita di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang dapat diandalkan. Dan yang kedua, Allah yang saudara dan saya sembah, Allah yang kita puji dalam Kristus Yesus adalah Allah yang dapat diharapkan. Apa perbedaan bagian pertama dan bagian kedua? Allah yang dapat diandalkan berbicara tentang kebesaran Allah. Allah yang dapat diandalkan berbicara tentang kemahakuasaan Allah. Allah yang dapat diandalkan berbicara tentang kesanggupan Allah untuk melakukan segala perkara. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dari Kejadian, kalau kita membaca Alkitab, kita lihat kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta, mengatur segala sesuatu dengan kuasa dan kedaulatan, kesanggupan yang tiada terbatas. Kemudian kalau kita membaca sejarah bangsa Israel, bagaimana bangsa itu keluar dari Mesir, diawali dengan tulah demi tulah yang dihadirkannya memaksa Raja Mesir untuk melepaskan bangsa pilihan itu. Kita melihat bagaimana Allah yang dahsyat ini, Allah yang dapat diandalkan ini, Tuhan yang maha kuasa ini menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, tetapi berpuluh tahun Ia menuntun bangsa Israel dengan kuasa dan kedahsyatan dari tanah Mesir, tanah perbudakan, sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan.
Di perjanjian baru kita melihat Allah yang menjadi manusia itu di dalam Kristus Yesus menyatakan kuasa Allah yang maha dahsyat yang dapat diandalkan. Ia menyembuhkan orang sakit, bahkan sakit penyakit bawaan lahir yang para medis merasa tidak akan mungkin disembuhkan. Ia berkuasa atas penyakit dan orang sakit disembuhkan. Ia berkuasa atas setan-setan, setan diusir. Ia berkuasa atas alam semesta, danau dan taufan diteduhkan, badai ditenteramkan. Ia berkuasa atas kematian sekalipun. Ia bangkit dari kematian. Ia membangkitkan Lazarus. Ia membangkitkan pemuda dari kota Nain. Dan yang terakhir tahu saudara, Yesus menyatakan bahwa dia Allah yang maha kuasa yang dapat diandalkan. Ia melepaskan umat manusia dari dosa. Ia mengampuni dosa. Saudara, Allahku dahsyat, ia dapat diandalkan. Menjelaskan kepada saudara dan saya kemahakuasaan Allah, kesanggupan Allah. Dia tidak pernah kewalahan menghadapi segala sesuatu. Sekarang saudara, orang terhebat di dunia gemetar. Uang tidak sanggup menolong. Teknologi tidak sanggup menolong. Benteng-benteng perlindungan istana tidak sanggup melindungi dan menolong. Media sosial menginformasikan kepada kita sekalian, pangeran di istana disentuh. Para pemimpin, orang-orang pandai, mereka yang berduit tidak luput dari badai corona. Hari-hari belakangan ini kita melihat, menonton video bagaimana senator Amerika Serikat mengambil langkah bertobat. Banyak kalimat yang indah yang layak digarisbawahi di sana. Tapi satu kalimat yang menarik, dia berkata, kami menyerah. Kami mengangkat tangan kepada Allah. Hanya Engkau yang sanggup. Kami tidak sanggup. Senator dari negara adidaya, pemimpin dari negara adidaya, mengakui ketidakberdayaan sekaligus mengakui kekuatan dan kedahsyatan Tuhan. Allah yang saudara dan saya sembah, Allah yang kita puji di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup, Allah yang dapat diandalkan. Maka Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang bertuhankan Tuhan yang dapat diandalkan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Baginya tidak ada yang mustahil. Bagian kedua, kalau bagian yang pertama Allah kita dahsyat karena ia Allah yang dapat diandalkan, berbicara tentang kebesaran kuasa dan kemuliaannya, kesanggupannya, bagi dia tidak ada yang mustahil. Bagian kedua, diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Allahku dahsyat sebab ia Allah yang dapat diharapkan. Pertama, dapat diandalkan, dia sanggup. Yang kedua, ia dapat diharapkan. Ini berbicara tentang Allah yang transenden itu adalah Allah yang imanen. Allah yang maha besar itu, Allah yang maha dahsyat itu adalah Allah yang dekat, Allah Immanuel, Allah yang beserta, Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih, Allah yang hatinya begitu lembut terhadap kita. Alkitab berkata, ia tidak akan menahan-nahan, ia akan bersegera menolongmu. Saudaraku yang terkasih,
Yesus Kristus ialah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, dan dalam pelayanannya di bumi dia merepresentasikan kenyataan ini. Ketika Marta dan Maria menangis sedih karena Lazarus saudara mereka sudah meninggal, sudah mati, hati Yesus masgul, ia menangis. Saudaraku yang terkasih, di tengah pergumulan kita, di tengah masalah kita, kita tidak sanggup, kita tidak mampu, tapi Allah kita sanggup. Ia dapat diandalkan untuk semua persoalan kita. Dan lebih dari itu, ia juga Allah yang bisa kita harapkan untuk menolong kita. Saudara, mengandalkan dan mengharapkan Tuhan tidak mengecewakan. Kalau kita mengandalkan manusia dan mengharapkan manusia, kita akan kecewa, dikatakan di ayat yang kelima dari teks ini. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, dia sanggup. Dan mengharapkan Tuhan, dia rela. Kasihnya besar akan kita. Saudara, tentu ada maksud Tuhan mengizinkan semua peristiwa ini terjadi, supaya manusia yang mengandalkan dirinya sendiri, membumbung keangkuhan, merasa bisa, merasa sanggup, ibadah hanya formalitas, doa hanya sekedar ritual. Allah mau kita masuk ke dalam persekutuan yang dalam dengan Dia. Tidak datang berdoa sekedar, tidak menyembah Dia sebagai talenta dan kesanggupan, tapi dari hati yang mengagungkan dan memuliakan Dia. Kita tahu, saya punya teman di satu kota, bertelepon dengannya. Di minggu sore dia berkeliling kota mereka dengan suaminya. Lalu katanya mereka berhenti di depan gereja mereka yang besar itu. Dikatakan bahwa suaminya menangis. Lalu berkata, kasihannya kita telah berlelah membangun gedung itu. Sudah 4 minggu kosong. Bahkan dilarang untuk kita berkumpul di sana. Saya mau katakan kepada saudara, Allah tidak berdiam di dalam gedung. Allah tidak bertahta di atas pesta pora manusia yang menyebut namanya. Allah tidak hadir di pesta-pesta ibadah-ibadah yang menyukakan hati manusia. Gedung-gedung ibadah yang glamor, yang besar, yang lengkap pun sekarang tidak bisa digunakan. Bukan saja Allah menyuruh kita beribadah dalam rumah, tapi itu harus dimaknai Allah menginginkan kedalaman persekutuan dengannya, mengandalkan Tuhan saja, mengharapkan Tuhan saja. Ketika semuanya baik-baik saja, orang bisa menyelesaikan persoalannya dengan akal budinya sendiri, dengan pengalamannya, dengan uangnya. Tapi hari-hari ini semua tak berdaya. Firman Tuhan ini datang dan berkata, yang diberkati hanyalah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Krisis boleh datang, tapi orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap pada Tuhan, akan ada damai sejahtera, akan ada ketenteraman.
Kiranya jemaat Tuhan sekalian menyerahkan diri dan mengandalkan Dia, menyerahkan diri dan menaruh harap pada Dia. Sebab Allah kita dahsyat, Ia dapat diandalkan, Ia sungguh dapat diharapkan. Marilah kita tundukkan kepala, kita bersyukur atas firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami nikmati di tengah krisis dunia, di tengah krisis negeri kami dan kota kami. Kami dapat berhimpun, beribadah di hadapan hadirat-Mu, walau kami ada di rumah masing-masing, di tempat kediaman kami masing-masing, untuk menyimak kebenaran firman Allah. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang dahsyat, dapat kami andalkan di semua situasi, tapi juga Allah yang murah hati, yang dapat kami harapkan kasih dan belas kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, meteraikanlah itu di hati kami masing-masing. Sekarang kami tiba di penghujung ibadah kami. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sebagaimana Kristus mengajar para murid-Nya berdoa, marilah kita berdoa kepada-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kasih Allah Bapa pencipta langit dan bumi, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati jemaatnya sekalian, dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.